Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Engkau yang memerdekakan setiap kami, membawa kami kepada kehidupan di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Urapi setiap kami hari ini, dan kami percaya di dalam nama Yesus kami mengalami kebahagiaan di dalam janji-janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Iya, shalom saudara, salam merdeka. Ya, kita bersyukur kita merayakan kemerdekaan RI. Kita tahu dan percaya bahwa kemerdekaan itu diraih bukanlah ya dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan, bahkan ada korban darah yang tercurah ya dari para pahlawan yang sudah gugur, saudara. Kenapa mereka memperjuangkan kemerdekaan? Karena memang tidak enak kalau orang hidup di bawah perbudakan. Tidak enak hidup di bawah penjajahan. Orang tidak bebas melakukan apapun. Kenapa? Karena ada di bawah penjajahan bahkan perbudakan. Saudara, kemerdekaan Kristen ya, kita ini juga dimerdekakan oleh Tuhan Yesus lewat juga pengorbanan darah. Ya, semua kemerdekaan dibayar dengan sebuah pengorbanan. Ya, bangsa ini merdeka dibayar oleh darah para pahlawan, dan kita orang-orang Kristen juga dimerdekakan oleh Tuhan, dibayar oleh darah Kristus yang mahal, sehingga hidup kita dibebaskan dan dimerdekakan. Saudara yang terkasih, saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh merdeka, maka saudara, Kristus memerdekakan kita. Mari kita mau membaca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, berkata begini saudara. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Ya, kalau dikatakan di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Ya, jangan sampai kita tertipu hari-hari ini kita berpikir bahwa kita sudah merdeka, tapi ternyata kita masih ada di dalam belenggu, saudara. Tuhan mau kita merdeka, benar-benar merdeka di dalam Kristus ya. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh ya, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setiap kita yang percaya pada Kristus, kita harus yakin dan percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita tahu sejarahnya bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia itu diperbudak oleh dosa. Mereka terus melakukan dosa ya, dari keturunan Adam dan Hawa, semua orang dikandung di dalam dosa, kata firman Tuhan. Sehingga akhirnya manusia diperbudak oleh dosa dan setiap kita dikandung di dalam dosa. Manusia membutuhkan satu kemerdekaan dan hanya Kristus yang sanggup melakukan itu. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena ya kekuatan kita, kepintaran kita atau hasil usaha kita, tetapi semua semata-mata hanya karena kasih karunia Kristus. Kalau kita lihat di pasal ini, ya pada waktu itu saudara, orang-orang sedang memperdebatkan soal sunat ya. Mereka berkata kalau orang itu tidak disunat maka tidak mungkin bisa selamat, karena pada waktu itu ya sunat itu adalah sebuah simbol dari seseorang yang memiliki latar belakang yang benar dan melakukan semua yang diharuskan oleh aturan agama. Tapi Rasul Paulus berkata, kalau engkau masih menyunatkan dirimu, maka engkau tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Pada waktu itu mereka berpikir bahwa dengan mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan menerima keselamatan. Tapi Rasul Paulus berusaha meyakinkan mereka bahwa manusia kita bisa diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita melakukan hukum Taurat atau melakukan sunat, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang
bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, sebaik-baiknya manusia, kebaikan manusia itu seperti kain kesumba, ya. Dan karena itu saudara, seperti kain kermisi yang tidak ada apa-apanya lagi. Karena itu kita perlu pembebasan. Siapa yang dapat membebaskan manusia? Tuhan sendiri, ya. Yesus harus datang ke dalam dunia untuk memberikan kemerdekaan kepada kita, dan semua manusia bisa menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Tidak peduli latar belakang kita apa, enggak peduli kita agama apa. Kalau engkau mau membuka hati menerima Kristus, maka engkau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bagian manusia hanya membuka hati bagi Tuhan, maka Tuhan akan masuk dalam kehidupanmu. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk orang Kristen. Yesus datang ke dalam dunia ya untuk semua umat manusia. Isa Al-Masih datang ke dalam dunia. Dia adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk umat manusia. Dia datang bagi setiap orang yang mau membuka hati. Kenapa? Karena manusia membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan kemerdekaan. Tidak enak dan tidak mungkin ada yang selamat kalau kita hidup di bawah kutuk dosa. Karena itu kita harus dimerdekakan dari kutuk dosa itu. Dan setiap kemerdekaan membutuhkan perjuangan, bahkan ada darah yang tertumpah. Kita tidak bisa diselamatkan dengan darah kita sendiri. Tuhan yang dalam rupa manusia turun ke dalam dunia. Lalu dia harus menjadi manusia dan dia harus disalibkan. Dulu saya tidak mengerti kenapa Yesus harus mati. Kalau dia Tuhan, dia gak perlu mati, dia akan berkuasa. Tetapi saya baru tahu Yesus memang datang untuk mati. Kenapa? Kalau dia tidak mati, tidak ada kemerdekaan bagi saudara dan saya. Tidak ada kemerdekaan bagi umat manusia. Kematian Kristus di atas kayu salib telah memberikan kemerdekaan kepada manusia dari apa? Dari kutuk dosa dan maut. Setiap orang yang menerima dia, menerima percikan darah, menerima karya keselamatannya, kita telah menerima kemerdekaan. Karena itu saya mau bilang hari ini saudara, Yesus datang bukan untuk orang Kristen, Yesus datang untuk dunia. Karena Alkitab berkata dengan jelas, bukan orang sehat yang butuh dokter, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Ya, mungkin kita adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Ya, kita sakit kenapa? Akibat dosa. Kita sakit karena kita hidup di bawah keterpurukan. Kita sakit karena kita hidup di bawah perhambaan dosa. Dan ingat saudara, orang yang hidup di bawah perhambaan itu tidak enak. Kenapa pada waktu itu bangsa Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan? Karena mereka merasa hidup di bawah tekanan bangsa lain, hidup di bawah perbudakan dan penjajahan itu sungguh tidak enak. Ya, kita membutuhkan keselamatan, kita membutuhkan kemerdekaan. Yesus datang memberikan kemerdekaan untuk kita dan darahnya tercurah bagi saudara dan saya untuk memberikan kita kemerdekaan. Karena itu saya mau bilang hari ini poin pertama, kita tidak bisa memerdekakan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari hukum dosa dan kutuk maut. Kita semua harusnya orang-orang yang patut dimurkai. Tetapi karena Kristus datang, dia merdekakan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut itu. Dan karena itu, setiap orang yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkan firman ini saudara. Mungkin saudara sedang depan TV menyaksikan ini. Mungkin engkau bukan orang Kristen. Dan engkau sedang bertanya, saya cuma mau bilang hari ini, buka hatimu. Yesus adalah Tuhan. Ya, tanyakan kepada dirimu, siapa Tuhan yang sesungguhnya? Hanya ada satu Tuhan di bawah kolong langit ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dia yang turun ke dalam dunia, dia mati bagi saudara dan saya, bagi semua umat manusia. Darahnya tercurah. Karena itu setiap kali saya mengikuti perjamuan kudus, saya selalu berkata, Tuhan, darah ini bukan hanya tercurah bagiku. Darah ini tercurah juga bagi keluarga besarku. Darahmu ini juga tercurah bagi bangsaku. Darahmu ini tercurah bagi semua orang yang mau membuka hati dan menerima engkau. Mari saudara, kita sadari bahwa tidak ada kemerdekaan di luar Kristus. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menebus setiap manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa memerdekakan setiap manusia. Sehingga kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut dalam hidup kita. Untuk apa Tuhan memerdekakan setiap saudara dan saya? Saudara, mari kita lihat sama-sama. Untuk apa Tuhan memerdekakan saudara dan saya? Ayat yang berikutnya, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16 ya.
Kita mau baca dulu tadi ayat lanjutannya yang bagian B ya, yang dari Galatia dulu, Galatia yang kelima. Galatia 5 ayat yang ke-1 dulu, di sana dikatakan Kristus telah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, bagaimana respon kita, saudara? Yang pertama di sana dikatakan berdirilah teguh, ya. Berdiri teguh, ya, jangan hanya berdiri santai, berdiri teguh. Yang namanya berdiri teguh dengan berdiri santai itu beda, saudara, ya. Berdiri teguh itu kalau kita lihat di lapangan upacara, ya, tadi pagi kita semua kemarin hari 17 Agustus kita menyaksikan di televisi semua bagaimana perayaan, ya, upacara kemerdekaan Indonesia ditayangkan secara langsung semuanya di televisi. Ya, saya melihat, saudara, orang yang berdiri teguh itu waktu dia bilang siap gerak, itu berdiri teguh, saudara. Tapi ketika istirahat, ya, maka kakinya dibuka sedikit lalu beristirahat santai. Alkitab berkata ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, apa yang harus kita lakukan? Respon kita bagaimana? Yang pertama, berdiri teguh. Ya, mari saudara dan saya, kita harus berdiri teguh, nggak bisa santai. Berdiri teguh itu berarti dalam posisi siap. Dalam segala keadaan kita harus teguh. Kenapa? Karena ingat, iblis tidak akan pernah senang ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Iblis tidak akan pernah senang melihat hidup kita merdeka. Ya, iblis tidak akan pernah rela. Makanya kita harus berdiri teguh. Supaya apa dikatakan di sana? Kamu harus berdiri teguh. Ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan kata-kata ini. Waktu kita sudah menerima keselamatan, kemerdekaan yang tidak mungkin kita raih dengan kekuatan kita sendiri hanya karena kasih karunia Tuhan. Respon kita sebagai orang yang sudah menerima kemerdekaan itu, yang pertama, berdirilah teguh. Ya, kita harus berdiri teguh dalam iman, ya. Karena tantangan akan datang ketika engkau sudah dimerdekakan. Iblis tidak akan pernah rela. Iblis akan memakai segala cara untuk melumpuhkan imanmu, saudara, supaya engkau goyah. Di sana dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kemerdekaan itu sudah direbut, apakah ada kemungkinan bangsa kita bisa dijajah lagi oleh bangsa lain? Iya. Ya, ada kemungkinan. Dan siapa yang bisa membuka celah untuk penjajah bisa masuk lagi ke negara kita? Ya, bangsa kita sendiri. Ketika ada orang-orang yang tidak mau berdiri teguh, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak mau berjuang, ya, makanya kita harus sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita, saudara. Di mana engkau ditempatkan Tuhan hari-hari ini, berdoalah bagi bangsa di mana engkau berada, saudara, supaya para pemerintah kita menjadi pemerintah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kita terus berdoa meminta kepada Tuhan, ya. Kita harus berdiri teguh supaya apa, saudara? Supaya engkau tidak dikenakan lagi kuk perhambaan. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku mereka sudah mengenal Yesus, mereka sudah dimerdekakan, tetapi mereka tidak mau berdiri teguh, sehingga gampang digoyahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Iman mereka tidak kuat, mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar sehingga imannya loyo, dan ketika persoalan datang, mereka tidak berdiri teguh lalu ambruk, saudara. Dan ketika jatuh lagi, apa yang terjadi? Keadaan kita lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ayat ini berkata, kamu sudah dimerdekakan, karena itu berdirilah teguh. Mari bangun iman kita di dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut. Jangan menyerahkan dirimu lagi kepada perhambaan dosa. Ada orang-orang yang masih betah tinggal dalam kepahitan. Ada orang-orang yang masih betah tinggal dalam sakit hati. Ada orang-orang yang masih betah tinggal di dalam keterpurukan dan mereka merasa nyaman dengan semua itu. Ya, saudara, buang semua itu dari hidupmu. Jangan mau diperbudak oleh apapun. Jangan mau diperbudak oleh sakit hati. Jangan mau diperbudak oleh kepahitan, oleh amarah. Bahkan ada orang-orang yang mau diperbudak oleh harta, kekayaan, dan uang. Sehingga hidup mereka hanya demi tujuan uang, 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 dan uang. Ya, mereka rela kehilangan hubungan-hubungan yang sangat penting yang sudah Tuhan taruh di sekeliling mereka. Cuma karena mereka ini menjadi hamba, diperbudak oleh keinginan-keinginan sesaat.
Ya, jangan mau dipakai oleh iblis dan engkau diperbudak oleh kesombongan yang ingin diakui. Ya, kita berdoa saudara hari-hari ini Tuhan sudah memerdekakan kita. Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan apapun. Ya, karena kalau kita sampai jatuh lagi saudara, maka keadaan kita akan lebih buruk. Mari kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Bangsa Indonesia terus mempertahankan dengan cara apa? Mereka berlatih, membangun kekuatan militer. Mereka memperkuat bidang ekonomi, memperkuat bidang ketahanan. Mereka memperkuat dari segala sisi. Ya, demikian juga kita. Bagaimana kita bisa berdiri teguh supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan? Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang teguh. Bangun imanmu. Ya, bangun cara berpikir yang benar sesuai firman Tuhan. Ya, bangun mental yang benar yang sesuai dengan Tuhan. Berdiri teguh, jangan mau digoyahkan lagi. Kenapa saudara? Karena iblis itu hari-hari ini melihat orang yang santai. Apalagi orang yang kecewa dan kepahitan, itu adalah orang-orang yang paling gampang. Ya, makanya saudara, ya kita tahu bersama beberapa ahli berkata untuk merekrut ya teroris atau apa. Mereka cari orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit hati. Ya, karena orang-orang yang seperti ini yang gampang, mudah dimasukin dan diperhamba. Kita harus berdiri teguh, punya konsep pemahaman firman yang benar. Supaya ketika orang datang misalnya bergosip kepada kita, kamu tahu gak si ini ceritain kamu gini-gini, maaf saya tidak mau dengar. Ya, saya diberikan Tuhan tangan cuma 2 buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tutup mulut orang. Ya, tapi kita punya prinsip. Ya, jangan mau diperhamba. Hari-hari ini iblis begitu gencar untuk menjatuhkan kembali kita, merebut kembali hidup kita dari kemerdekaan yang sudah kita raih dalam Kristus. Ya, tapi kita mau berkata, saya tidak mau diperhamba lagi. Aku mau tetap berjuang bersama Tuhan. Ya, karena aku percaya, ya Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Setiap kita sudah dimerdekakan dari kehidupan dosa dan kutuk maut. Yang berikutnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 berkata begini saudara. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, bagaimana respon kita ketika kita mengerti kita sudah dimerdekakan? Hiduplah sebagai orang merdeka, kata firman Tuhan. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kita ini sudah dipanggil untuk merdeka. Jangan menyalahgunakan saudara kemerdekaan yang sudah Tuhan beri itu untuk menyelubungi kejahatan kita. Ada orang-orang yang berkata, ya, saya percaya saya sudah diselamatkan. Karena itu saya mau hidup dalam kenajisan, saya mau selingkuh, saya mau kepahitan, itu urusan saya sudah selamat. Anda adalah orang yang hidup menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi ya setiap dosa-dosamu. Ya, Tuhan bilang jangan seperti itu saudara, karena Tuhan gak suka. Kita hidup sebagai orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Oh saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena itu bagaimanapun cara hidup saya itu gak penting. Yang penting Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah mati buat saya. Iya, ada orang-orang saudara yang beranggapan bahwa yang penting Tuhan mati buat saya. Sudah selesai semuanya, jadi saya mau hidup seperti apapun juga, yaitu hak-hak saya. Ingat, firman Tuhan ini tadi berkata, engkau harus berdiri teguh supaya jangan engkau dikenakan lagi kuk perhambaan. Karena engkau bisa lagi jatuh dan diperhamba lagi ketika engkau tidak berjaga-jaga. Galatia pasal yang kelima ayat 13 berkata begini saudara. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan oleh kasih. Ya, memang kita telah dipanggil untuk merdeka kata firman Tuhan. Ya, tetapi ingat janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa.
Ya, kita tidak boleh bermain-main dengan kasih karunia, karena betapa kasih karunia itu benar-benar luar biasa. Kasih Tuhan itu benar-benar hyper grace. Ya, justru karena betapa luar biasanya kita harus menjaga anugerah Tuhan itu. Ya, kita harus sungguh-sungguh berusaha berdiri teguh supaya jangan kita mempermainkan kasih karunia yang sudah memerdekakan kita itu, saudara. Ayat ini berkata, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Untuk apa kita dimerdekakan? Supaya kita pergi untuk memerdekakan orang lain. Saudara, hari-hari ini jangan terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting. Ingat, tujuan kita dimerdekakan oleh Tuhan supaya kita pergi melayani orang lain dan mereka juga boleh dimerdekakan oleh kasih Kristus itu. Saudara, di luar sana masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam perbudakan dan perhambaan dosa. Masih ada begitu banyak orang yang sedang menanti kemerdekaan itu datang dalam hidup mereka. Mereka sedang menanti kemerdekaan datang. Mereka ingin merdeka dari kutuk di luar sana. Ada begitu banyak orang yang sedang menanti kemerdekaan untuk keluar dari dosa, keluar dari kepahitan, keluar dari iri hati, keluar dari perbudakan mamon. Mereka sedang menanti kedatangan saudara dan saya. Apa yang sudah kita lakukan buat bangsa ini? Saya percaya Tuhan memanggil kita di atas bangsa Indonesia bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen yang duduk manis di dalam gereja. Tapi mari kita mulai berpikir keluar. Jangan cuma habiskan waktu kita untuk perkara-perkara yang ada di dalam dan kita gak pernah memikirkan sesuatu yang ada di luar. Saudara, saya percaya semua yang terjadi hari-hari ini Tuhan izinkan. Dengan adanya pandemi ini, saudara, ya tiba-tiba semua orang harus beribadah secara online. Kalau saya melihat dari satu segi yang luar biasa, Tuhan mengizinkan semua ini. Kenapa? Pintu pemberitaan Injil semakin terbuka lebar. Wow, ya. Bahkan hari-hari ini saya melihat jadwal-jadwal pelayanan saya, saudara, bukan hanya di Indonesia. Hari-hari ini lewat Zoom, ya saya diminta dari berbagai negara. Bahkan saya melihat orang-orang yang menyaksikan setiap program dan tayangan khotbah-khotbah di channel YouTube saya. Ya, bukan cuma dari kalangan orang Kristen. Ada begitu banyak mereka yang bukan Kristen dan mereka mulai datang dan berkata, "Bu, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Ibu bimbing saya pengen mengenal jalan kebenaran. Ya Ibu tolong, saya bukan orang Kristen tapi saya pengen dimerdekakan oleh Kristus." Wow, bukankah ini masa penuaian? Mari kita membuka mata kita, jangan sibuk lagi mencari tips bagaimana kita menghadapi ini mau apa, saudara. Sekarang waktunya kita duduk di kaki Tuhan. Minta kuasa Tuhan untuk apa? Mari kita pergi memberitakan Injil. Mari kita pergi lihat jiwa-jiwa yang ada di luar. Mari kita mulai berdoa menjadi pendoa-pendoa yang akan membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus. Bukankah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Engkau dimerdekakan bukan untuk duduk manis di dalam gereja. Engkau dimerdekakan bukan duduk manis di kursi supaya hanya memanaskan bangku persekutuan. Kenapa kita ditebus dan dimerdekakan? Tuhan berkata, pergi. Ya, kenapa? Kalau saudara cuma pusing kepada diri sendiri, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang hanya mempergunakan kesempatan itu cuma untuk hidup dalam dosa. Tapi waktu kita mulai berpikir keluar, ya ada sebuah rasa yang berkata, Tuhan, aku telah merasa bagaimana nikmat dan indahnya hidup dalam kemerdekaan. Makanya aku mau Tuhan pergi untuk aku membawa juga kemerdekaan itu bagi setiap mereka yang ada di luar sana. Saudara, kita dipanggil, kita dimerdekakan. Bukan untuk kita nikmati sendiri kemerdekaan itu agar orang lain, ya agar kita memiliki sebuah pelayanan kehidupan yang berdampak. Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk bicara bangsa-bangsa. Setiap ada perkara kecil berdampak bagi keluarga dan rumah tanggamu. Jadilah suami yang menjadi imam di tengah rumah tanggamu, agar rumah tanggamu juga dimerdekakan. Sebagai istri, jadilah seorang istri yang hidup berdampak dalam rumah tanggamu, membawa kuasa kemerdekaan itu bagi anak-anakmu. Sebagai anak-anak, mari kita mulai hidup berdampak menjadi anak-anak yang dimerdekakan dalam keluarga, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan rumah tangga kita boleh menjadi contoh bagi orang lain.
Mari saudara, kita minta kuasa Tuhan hari-hari ini. Jangan bermain-main dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saya percaya kita dimerdekakan untuk bisa memerdekakan orang lain. Tapi hati-hati. Coba kita baca satu ayat yang terakhir. 2 Petrus pasal yang ke-19. 2 Petrus 2. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-19 berkata begini saudara. Mari kita hati-hati saudara dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ya, kita dipanggil untuk merdeka, untuk memerdekakan orang lain. Tetapi harus tetap berhati-hati. Kenapa? 2 Petrus pasal 2 ayat 19 berkata, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudara, jangan sampai kita ini masih GR, masih merasa bahwa kita ini sudah merdeka. Tapi ternyata firman Tuhan ini berkata, ya mereka menjadi orang yang menjanjikan kemerdekaan bagi orang lain. Tanpa kita sadari seringkali kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Dan kita merasa kita dapat membebaskan orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata hati-hati, karena ternyata padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Mari mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Jangan kalah oleh kenajisan, jangan kalah oleh cinta uang, jangan kalah oleh ambisi-ambisi pribadi kita, jangan mau dikalahkan oleh kepahitan, jangan mau dikalahkan oleh apapun. Biar kita hanya mau menjadi hamba kebenaran yang terus mau melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidup kita. Saudara, saya percaya biar kita tahu dan mengerti kenapa kita dimerdekakan. Supaya kita berdiri teguh, berjaga-jaga, dan untuk apa? Kita bisa pergi kepada orang lain, agar orang lain juga dimerdekakan lewat kehidupan kita. Saya percaya saudara, biar kita terus semangat kemerdekaan ada dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita terus mau berkata, Tuhan, kami percaya, kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memerdekakan setiap hidup kami. Dan karena itu kami juga mau membawa kemerdekaan itu bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memerdekakan kami. Terima kasih Engkau sudah pilih kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang membawa kemerdekaan juga bagi orang lain. Kami dipanggil bukan untuk mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Kami dipanggil untuk hidup menjadi saksi-Mu dan menjadi pelayan untuk memerdekakan orang yang lain. Terima kasih Bapa, pakai hidup setiap kami, pakai roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat OHCC yang mendengarkan firman ini, agar mereka juga boleh dibangkitkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami mau pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap sampai Tuhan datang kali yang kedua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.